Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman wa ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Ummul Habibah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai dampak pengaruh iptek dalam kehidupan sehari-hari di bidang bahan pokok dan kesehatan. Nah, jadi apa sih dampak dan pengaruh iptek dalam kehidupan kita? Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu dampak kebutuhan pokok. Jadi, ada 3 dampak dalam kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang pertama adalah sandang. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandang adalah bahan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, itu manusia membutuhkan pakaian untuk bertahan hidup menghadapi cuaca panas maupun dingin. Contohnya, di saat musim dingin, tentu saja kita membutuhkan pakaian yang lebih hangat. Selanjutnya, pangan. Pangan adalah makanan, yang mana makanan merupakan kebutuhan utama manusia untuk hidup. Manusia membutuhkan bahan yang bisa dimakan dan diproses untuk membentuk atau mengganti jaringan tubuh dan menghasilkan tenaga untuk menjalani hidupnya. Dan yang ketiga adalah papan. Dahulu, saat zaman prasejarah, manusia hidup dengan cara nomaden atau tidak menetap, dan dengan adanya papan atau tempat tinggal, kini manusia sudah bisa hidup menetap, dan tentu saja ini lebih efektif. Selanjutnya yaitu dampak-dampak pengaruh iptek di bidang kebutuhan pokok. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai dampak positif, antara lain ditemukannya bibit unggul yang dalam waktu singkat dapat memproduksi berlipat ganda. Digunakannya mekanisme pertanian untuk memungut hasil produksi sehingga hasilnya lebih besar bila dibandingkan dengan tenaga manusia. Diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman dengan mengambil zat hara dengan lebih baik sehingga bertambah banyak. Menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembentukan pakaian. Telah ditemukannya serat sintetis baik yang terbuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon, maupun daroi, bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintesis seperti polyester, polipropilin, polietilin, dan lain-lain. Dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tetap cukup dengan menekan tombol, dan dalam beberapa detik saja orang sudah sampai di lantai yang dituju. Selanjutnya yaitu mengenai dampak negatifnya, antara lain bahan-bahan yang berupa polimer sintesis yang dalam sehari-hari dinamakan plastik atau menjadi sampah dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri pembusuk. Sampah plastik kalau dibakar menyebabkan menipisnya lapisan ozon, namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Bentuk pemakaian pestisida ternyata tidak saja dapat memberantas hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen, dan bahkan meracuni manusia sendiri. Dengan peralatan modern, orang mudah membabat hutan untuk pembangunan rumah, gedung, dan sebagainya untuk perabotan yang lain. Akibatnya, hutan menjadi gundul, dan jika terjadi banjir, erupsi, pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah yang akhirnya menyengsarakan manusia sendiri.
Dengan diterapkan teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai, sehingga banyak terjadi pengangguran. Sebagai akibat dari pengangguran ini, timbul kejahatan di mana-mana. Nah, selanjutnya kita masuk pada dampak terhadap peningkatan kesehatan, yaitu meningkatnya ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran, meningkatnya teknologi obat-obatan, memberantas penyakit menular, membantu timbulnya penyakit tertentu. Selanjutnya, dampak-dampak iptek terhadap peningkatan kesehatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bahas yaitu dampak positif iptek terhadap peningkatan kesehatan. Banyak diciptakan aplikasi konsultasi kesehatan, mempersingkat waktu tunggu bagi pasien, penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat, status kesehatan masyarakat meningkat, pekerjaan tenaga medis menjadi lebih struktur, penyimpanan data yang mudah dan terjamin. Selanjutnya yaitu dampak negatif iptek terhadap peningkatan kesehatan, di antaranya sebagai berikut, yaitu maraknya penyakit kanker, penglihatan menjadi rusak akibat smartphone, kecanduan dan ketergantungan, banyaknya informasi hoax. Nah, dari yang sudah saya jelaskan mengenai dampak iptek dalam kehidupan sehari-hari kita di bidang bahan pokok dan di bidang kesehatan, itu kita bisa lihat bahwasanya ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, mudah-mudahan dari situ kita dapat ambil pelajaran dan bisa memilah dan memilih dari mana yang baik dan mana yang sebaiknya tidak kita lakukan. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.